Hai hai hai, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Oke, kita lanjutin ya ceritanya. Bab 11. Berani menyentuh nona muda. Jam sudah menunjukkan pukul 9 siang. Waktunya istirahat tiba. Hana yang masih berada di dalam kelas, dia tengah memakan makanan ringannya. Sedangkan Ira dan Ayah, mereka pergi ke kelas sebelah untuk mencari Nathan. Dan kini, Hana hanya tinggal bersama Septi yang tengah duduk di samping Hana. Kak, tolong kupasin kuacinya. Hana menyerahkan bungkusan camilan kuaci kepada Septi. Septi yang mendapat permintaan dari Hana, dia langsung mengangguk patuh dan mulai mengupas kuaci itu. Hana pun meletakkan telapak tangannya di atas meja sembari menunggu kuaci itu terkupas. Kalau Kak Septi mau, makan aja, ucap Hana menawarkan. Kemudian meminum air mineral. Septi hanya menganggukkan kepalanya. Dia masih fokus mengupas kuaci itu. Ketika kuaci sudah terkumpul banyak, barulah Hana memakannya. Keadaan kelas begitu tenang. Semua murid pergi ke kantin untuk makan siang. Ditambah, mereka tidak ingin terus-terusan berada dalam satu kelas bersama dengan si culun, Hana. Hana pun tidak masalah jika terus dihindari oleh yang lainnya. Dia lebih suka ketenangan. Nona mau makan siang. Biar saya suruh mereka untuk membeli makanan siang, Nona. Atau Nona mau makanan yang ada di rumah? Tanya Septi sembari menghentikan sejenak mengupas kuacinya. Sebab kuaci yang terkupas sudah lumayan banyak di telapak tangan Hana. Hana yang mendapat pertanyaan itu sejenak berpikir. Hana pergi ke kantin aja, Kak. Sahutan dari Hana membuat Septi terkejut dan menjadi tidak tenang. Dia memandang Hana dengan tatapan memohon. Dia memohon agar Hana menarik kembali keinginannya untuk makan siang di kantin. Alasan Septi tentu saja dia tidak ingin nona mudanya itu diajak lagi. Apalagi di kantin, pasti murid-murid banyak yang berkumpul. Hana tersenyum membalas tatapan memohon dari Septi. Dia pun mengalah. Gak jadi deh, Kak. Hana pengen makanan di rumah aja. Bilang sama Bibi, buatkan makanan kesukaan Hana. Ucap Hana lembut dan kembali memakan kuacinya. Septi menghela napas lega, tapi juga merasa tidak enak karena perbuatannya sama saja membantah keinginan Hana barusan. Maaf, Nona. Septi berucap dengan pelan. Dia menundukkan kepalanya. Tawa kecil keluar dari mulut Hana. Gak apa-apa kok, Kak. Hana tiba-tiba malas jalan, lain kali aja. Ucap Hana beralasan. Septi yang mendengar alasan Hana itu semakin merasa bersalah. Dia tahu kalau Hana sedang berbohong. Baiklah, Non. Saya akan mengirimkan pesan kepada orang rumah. Septi pun mengambil ponselnya untuk meminta buatkan makanan kesukaan Hana, lalu minta diantarkan ke kampus. Setelah selesai mengirimkan pesan, Septi kembali memasukkan handphonenya ke dalam saku dan berniat ingin mengupas kuaci lagi. Namun siapa sangka, tiba-tiba ada suara seorang gadis. Wah, ada yang baru nih, serunya menyindir dan menatap Hana dengan tatapan merendahkan. Hana yang tadi tengah asik memakan kuaci langsung mengangkat kepalanya sama seperti Septi. Septi melihat 3 gadis yang tengah berdiri di depan pintu langsung waspada. Jarak antara pintu kelas
dan bangku tempat mereka duduk tidak terlalu jauh, karena posisi bangku berada tengah sebelah kanan. "Mau apa kalian?" sarkas Septi dengan tegas. Dia berdiri dari duduknya. "Loh, kok marah?" ucapnya dengan ekspresi terkejut. Gadis itu bernama Frilly, ketua dari 2 gadis lainnya. Ketua gadis yang berada di samping Frilly tertawa. Mereka pun melangkah untuk masuk dan mendekati meja Hana. Frilly menggebrak meja Hana. Dia menyunggingkan senyuman jahat. Dan saat pergelangan tangan Frilly sudah melayang ingin menyentuh wajah Hana, Septi segera menahannya. Septi menatap Frilly dengan tatapan marah dan langsung menghempaskan pergelangan tangan Frilly. Mendapat perlawanan dari Septi, Frilly menjadi marah. "Kau berani denganku?" bentak Frilly. Mata Frilly melirik ke arah kedua temannya. Temannya itu mengerti dan langsung memegang kedua tangan Septi. "Apa yang kalian lakukan? Lepaskan!" ucap Septi sambil memberontak. "Kak, tolong lepasin Kak Septi." Hana merapatkan kedua telapak tangannya, mencoba memohon. "Lihatlah gadis culun ini. Wajahnya sangat jelek, bukan?" ucap salah satu gadis yang memegang tangan Septi. Dia bernama Ara. "Benar, dia sangat jelek," sahut gadis satunya yang bernama Dinda. "Shh, jangan menjelek-jelekan dia, nanti dia menangis," tegur Prilly yang berpura-pura baik. Kemudian ketiga gadis itu tertawa dengan puas. "Lepaskan, jangan coba-coba menyentuh nona kami." Septi terus memberontak, namun dia tidak bisa melepaskan tangannya dari pegangan Ara dan Dinda. "Wow, ternyata gadis culun ini seorang nona muda." Prilly berekspresi terkejut dan berpura-pura takut. Maaf nona, saya telah bersalah," ucap Prilly dengan kata-kata terakhir yang sengaja dia tekan. Karena setelah itu, dia langsung menjambak rambut Hana. "Au, sakit kak, tolong lepasin," ringis Hana. Dia memegang bagian kepala yang rambutnya sedang dijambak. Teriak Septi marah. Dia memberontak sekuat tenaga. Mendengar ucapan Septi membuat Prilly marah karena tidak terima dibilang seperti itu. "Lancang," marah Prilly sambil menjambak rambut Hana semakin kuat. Septi bertambah marah. Dia menatap Ara dan Dinda bergantian. "Lihat setelah ini, apa kalian masih akan hidup?" ucap Septi dengan dingin. Sedangkan Hana, dia masih meringis kesakitan karena menahan jambakan dari Prilly. "Tolong lepaskan, Kak," mohon Hana. Perlahan, jambakan itu terlepas. Hana pun merasa sedikit lega. Namun tanpa diduga sama sekali, Prilly malah menampar wajahnya. Tamparan itu begitu kasar sampai membekas kemerahan di wajah Hana. Darah segar keluar dari sudut bibirnya. Hana menangis, tapi bibirnya tersenyum. "Ira sialan," teriak Septi menyumpah dengan nyaring. Kondisi saat ini benar-benar sepi. Bahkan, tidak ada yang berlalu lalang di depan kelas. "Ngapain teriak? Gak bakal ada yang nolongin kalian," ucap Dinda. "Kak Septi, jangan beritahukan sama kakak," ucap Hana pelan. Dia memandang Septi dengan memohon. Septi tidak mendengarkan apa yang diucapkan oleh Hana. Tiba-tiba, ada yang masuk ke dalam kelas dengan santai. Bahkan, ekspresinya begitu sulit ditebak. Dia kan mahasiswa baru," kaget Ara yang terpesona.
Benar, sahut Dinda yang juga ikut terpesona. Sedangkan Prilly menatap laki-laki di depannya dengan ekspresi biasa saja. Menurutnya, tidak setampan laki-laki yang sudah dia idamkan. Terima kasih, jangan lupa subscribe ya. Dadah.